Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallim taslima katsira. Amma ba'du. Para bapak, ibu, dan saudara semua yang mengikuti kajian di channel Joka Mengaji. Untuk malam ini kita melanjutkan kajian dari kitab himpunan Kitab Ahkam. Insya Allah kita teruskan kajiannya halaman 22. Halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 22 bagian tengah ya ini ya. Yang bagian tengah. Hadatsana Ismail ini. Ya. Hadatsana Ismail ibnu Abdullah qala hadatsani ibnu Wahbin an Yunus an ibnu Shihabin qala hadatsani Urwatu ibnu Zubairin an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat, berkata Aisyah, lama istukhlifa Abu Bakrin As-Siddiq qala. Aisyah menceritakan bahwa ketika Abu Bakar didapuk sebagai pengganti penerus dari Rasulullah SAW, dijadikan khalifah, Abu Bakar mengucapkan kalimat ini. Qala laqad alima qaumi anna khirfati lam takun tu'jizu an mu'anati ahli wa syunghiltu bi amril muslimin fasayakulu alu Abi Bakar min hadzal mali wa yahtarifu lil muslimina fihi. Kata beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu, sesungguhnya sungguh kaumku telah mengetahui bahwa pekerjaanku dahulu sebelum didapuk sebagai khalifah tidaklah lemah dari mencukupi kebutuhan keluargaku. Artinya Abu Bakar di dalam bekerja itu hasilnya bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, untuk nafkah keluarganya tercukupi sebelum menjadi khalifah. Tetapi saat ini karena saya disibukkan dengan urusan kaum muslimin, kata Abu Bakar, maka keluarga Abu Bakar akan mengambil nafkah untuk keluarganya dari harta ini, artinya harta Baitul Mal. Dan aku, katanya Abu Bakar meneruskan, aku akan bekerja untuk kepentingan kaum muslimin. Wa yahtarifu lil muslimina fih. Dan saya akan bekerja untuk memenuhi kepentingan kaum muslimin. Nah, ini pernah diriwayatkan ketika Abu Bakar memang dibaiat sebagai khalifah, dia awalnya itu tetap berangkat untuk bekerja. Berangkat ke pasar sambil membawa, Abu Bakar itu kan termasuk pedagang pakaian tuh, sama seperti Rasulullah SAW dulu. Kalau Rasulullah pakai kain, Abu Bakar ini pakaian. Abu Bakar berangkat ke pasar sambil membawa pakaian. Itu dagangannya itu. Karena merasa bahwa menjadi khalifah itu tidak boleh mengambil harta kaum muslimin tanpa alasan syar'i. Nah, akhirnya kebiasaannya Abu Bakar yang sudah didapuk sebagai khalifah kok tetap berjualan di pasar, ini akhirnya diketahui oleh Umar bin Khattab dan para sahabat yang lain. Nah, sehingga Umar radhiyallahu anhu dengan para sahabat yang lain menegur Abu Bakar. Dikatakan kepada Abu Bakar, apa yang engkau lakukan wahai Khalifatul Rasulullah? Kenapa engkau berdagang? Abu Bakar menjawab bahwa aku pergi ke pasar agar bisa memberikan nafkah kepada keluargaku. Akhirnya para sahabat mengatakan, tidaklah mungkin engkau sebagai pengganti Rasulullah disibukkan dengan perdagangan sementara engkau memimpin urusan umat. Maka para sahabat menilai bahwa Abu Bakar perlu mendapatkan nafkah dari Baitul
mal, sekedar untuk kebutuhan dasar, untuk kebutuhan keluarganya. Karena Abu Bakar telah mengorbankan waktunya secara total untuk kaum muslimin. Nah, inilah keikhlasan Abu Bakar dalam memimpin umat. Bisa dilihat ucapan beliau, "Pekerjaanku ini tidaklah lemah sebenarnya. Sebelum menjadi khalifah bisa untuk mencukupi keluargaku." Artinya beliau ini, Abu Bakar ini sebelumnya bukanlah orang yang miskin, tapi punya profesi, dan mampu menanggung kebutuhan keluarganya tanpa mengambil dari harta, Baitul Mal. Tapi ketika Abu Bakar dijadikan khalifah dan sudah tersibukkan dengan, memimpin umat, sehingga pekerjaannya ini menjadi kelenderan dan dianggap kaum muslimin tidak pantas bagi seorang khalifah itu tersibukkan dengan dunia perdagangan. Sehingga Abu Bakar diperbolehkan mengambil harta dari Baitul Mal, hanya untuk sekedar memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, ini boleh sebenarnya seorang pemimpin, itu mengambil harta secukupnya karena dia bekerja itu untuk maslahat umat, mengambil harta dari Baitul Mal untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, bil ma'ruf, tapi itu diperbolehkan. Hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Isa bin an Saurin an Khalid bin Ma'dan anil Miqdam radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadun ta'aman qattun khairan min ay ya'kula min amali yadihi wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Ini hadis yang kedua. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. Hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam itu dahulu juga makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Jadi mencari nafkah dengan usaha sendiri itulah yang paling baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegaskan bahwa rezeki yang paling berkah, paling barokah, paling bersih, paling jauh dari keraguan-raguan itu adalah rezeki yang diperoleh dengan cara yang halal dari kerja tangan sendiri. Itu baik dengan profesi, kerajinan, atau usaha halal lainnya. Makanya Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam mentafsirkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, dalam Fathul Bari, beliau mengatakan maknanya itu pekerjaan dengan tangan sendiri itu lebih utama dibanding pekerjaan lain karena menunjukkan tawakal kepada Allah, menunjukkan kekuatannya dan terhindar dari mengharap pemberian dari manusia. Nah, sedangkan ini sebagai contohnya, beliau Rasulullah menyontohkan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu sebagai tauladan. Itu dikisahkan bahwa Nabi Daud itu sebagai tukang besi. Nah, itu dikisahkan dalam surat Saba ayat 10 dan ayat 11 bahwa Allah memberikan keistimewaan besi menjadi lunak di tangan Daud alaihissalam. Beliau membuat baju besi dan menjualnya. Jadi nafkahnya ini murni dari pekerjaan tangannya Nabi Daud, bukan dari harta kerajaan. Padahal Nabi Daud didaulat sebagai seorang raja, tapi masih bekerja. Makanya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Saba ayat 10 dan 11, beliau mengatakan Nabi Daud alaihissalam itu adalah seorang raja, juga seorang nabi. Namun beliau tidak memakan harta rakyat. Dia bekerja dengan hasil tangannya dan makan juga dari hasilnya. Ini menunjukkan kemuliaan nafkah yang bersih dan mandiri. Dan hadis ini secara tidak langsung menolak sikap meminta-minta tanpa kebutuhan. Meminta-minta tanpa kebutuhan adalah tercela, tidak diperbolehkan. Kita teruskan. Hadatsana Yahya ibnu Musa, hadatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih, hadatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Dawud alaihi salam kana la ya'kulu illa min amali yadihi.
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam, dia tidak makan kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Itu Nabi Daud. Hadatsana Yahya bin Bukairin, hadatsana Laits an Qailin an Ibnu Syihab an Abi Ubaidin maula Abdurrahman bin Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ay yahtiba ahadukum husmatan ala dhuhri khairun min ay yas'al ahadan fayutiyahu aw yamna'ah. Sungguh salah seorang di antara kalian itu membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya untuk dijual, itu jauh lebih baik daripada ia meminta-minta kepada seseorang. Meminta-minta kepada seseorang. Fayu'tiyahu aw yamna'ah. Lalu orang itu memberinya atau menolak permintaannya. Nah, ini keutamaan bekerja meskipun pekerjaan itu sederhana. Jadi Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita bahwa bekerja dengan usaha sendiri, meski tampak rendah seperti mengumpulkan kayu bakar ini kan, itu lebih mulia daripada bergantung kepada manusia. Bahwa ini menunjukkan bahwa Islam itu sebenarnya mendorong mendorong umat untuk kemandirian ekonomi. Nah, tidak ada pekerjaan halal yang hina selama dilakukan dengan cara yang baik. Harga diri seseorang itu lebih terjaga ketika ia tidak meminta-minta. Ini juga larangan untuk meminta-minta. Imam Nawawi, Ibnu Hajar itu juga menjelaskan bahwa meminta-minta tanpa kebutuhan itu termasuk perbuatan yang tercela dan diharamkan kecuali dalam 3 keadaan, yaitu oleh syariat diperbolehkan. Apa itu? Yang pertama itu dalam keadaan fakir yang sangat miskin. Dia fakir. Fakir itu memang tidak mampu untuk bekerja. Tidak mampu untuk bekerja dan usahanya, hasilnya itu dia tidak kaya, miskin. Maka dia boleh meminta. Yang kedua itu orang yang menanggung hutang. Nah, apa yang dia miliki untuk membayar hutangnya itu tidak cukup. Sehingga dia memang memang mempunyai keberatan masalah hutang. Dan yang ketiga yaitu orang yang menanggung diat atau denda. Seperti tidak sengaja membunuh orang, itu kan berarti menanggung diat, menanggung denda. Itu maka itu boleh boleh meminta-minta, boleh minta kepada orang lain. Nah, namun meminta kepada orang itu ada 2 kemungkinan. Terkadang permintaannya itu dikabulkan dan terkadang permintaannya ini ditolak. Bahwa ini menunjukkan bahwa meminta-minta itu sebenarnya mendatangkan ketergantungan dan kehinaan. Karena seseorang menempatkan dirinya pada posisi tangan di bawah dan mungkin menghadapi penolakan yang melukai harga dirinya. Kita teruskan. Hadatsana Muhammad bin Yahya, hadatsana Muhammad bin Abdullah Al-Huzai wal Hajjaj wal Haytham ibnu Jamil qalu hadatsana Hamad an Tsabit an Abi Rafi'in an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana Zakaria najjarun. Nabi Zakaria adalah seorang najjar. Najjar itu adalah orang yang mengerjakan kayu, membuat peralatan, bangunan dari kayu, dan benda-benda yang bisa difungsikan dari kayu. Dan ini adalah pekerjaan keahlian dari Nabi Zakaria. Jadi ada 3 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis tentang pekerjaan mereka dari tangan mereka sendiri. Yang pertama yaitu Adam alaihissalam. Dia disebutkan sebagai seorang petani. Adam itu seorang petani. Kemudian Daud alaihissalam seorang pandai besi, membuat baju perang, baju besi. Dan Zakaria ini adalah tukang kayu. Ini menegaskan bahwa kerja yang manual yang dikerjakan dengan tangan sendiri itu tidaklah hina. Justru itu dicontohkan oleh para nabi. Hadatsana Suwaid bin Sa'id, hadatsana Amr
ibnu Yahya bin Sa'id al-Qurashi an jaddi an Sa'id bin Abi Uhaihah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'iyan ghanam. Kata Rasulullah, setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penggembala kambing. Qala lahu ashabuhu wa anta ya Rasulullah. Kemudian sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau juga sebagai penggembala wahai Rasulullah? Qala wa ana kuntu ar'aha li ahli Makkah fi Qararid. Kata Rasulullah, iya, aku pun pernah mengembalakan untuk penduduk Mekah dengan upah beberapa qirat. Qala Suwaidun yakni kullu syatin bi qiratin. Kemudian Suwaid menjelaskan bahwa Nabi ketika mengembala kambingnya penduduk Mekah itu diberikan upah setiap satu kambing itu diberikan upah 1 qirat. 1 qirat ini adalah benda terkecil dari dirham atau dinar, saking kecilnya. Jadi upahnya sangat kecil. Semua nabi ini dalam hadis ini dijelaskan, semua nabi itu pernah mengembala kambing. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan para nabi melalui pekerjaan mengembala. Karena dengan mengembala itu akan melatih kesabaran, mengasah ketelitian, menguatkan sifat kelembutan dan kasih sayang, mengajarkan kepemimpinan, membiasakan hidup sederhana karena mengemban misi dakwah. Makanya Ibnu Hajar Asqalani itu mengatakan dalam Fathul Bari, itu menjelaskan mengembala itu melatih jiwa untuk bisa sabar dan juga bisa lembut. Dan kedua sifat ini sangat diperlukan untuk memimpin umat. Nah, makanya kalau kita melihat orang-orang Timur Tengah sana ketika mengembala kambing itu tidak cukup 5-10 ekor, tapi bahkan ada ratusan ekor. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Jadi memang dilatih untuk kesabaran. Dan Nabi Muhammad SAW itu juga mengembala kambing. Nah, itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Jadi beliau ini memang dari kecil hidup mandiri, tidak biasa meminta-minta kepada manusia. Meskipun upahnya kecil, 1 qirat per kambing itu menunjukkan bahwa kehidupan beliau itu waktu kecil sangat sederhana. Sangat sederhana. Ini pelajaran tarbiyah dari pekerjaan Nabi itu, para Nabi itu. Mengajarkan tawadhu, kerendahan hati, tidak merasa tinggi dengan pekerjaan apapun selama halal, menyiapkan mental menghadapi umat yang beragam sifatnya, sebagaimana beragam sifatnya kambing itu. Kambing itu juga ada yang belarah-belarah, ada yang aneh-aneh gitu kan ada. Hadatsana Yaqub ibn Muhammad ibn Kasib bin hadatsana Yahya bin Sulaiman at-Ta'ifi an Abdullah bin Utsman bin Hutsaim an Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah an Abi an Jaddi Rifa'ah qala kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza nasu yatabaya'una bukratan fanadahum ya ma'syarat tijar falamma rafa'u absarahum wa maddu a'naqahum qala inna tijar yub'atsuna yaumal qiyamah fujjaron illa man ittaqallaha wa barra wa saddaqa. Jadi kata Rifa'ah, kami pernah keluar bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melihat orang-orang itu sedang melakukan jual beli di waktu pagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka, "Ya ma'syarat tujar, wahai para pedagang." Kemudian mereka mengangkat pandangan mereka kepada Rasulullah. Sama memperhatikan kepada Rasulullah. Setelah pandangan itu tertuju kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya para pedagang, inna tujara yub'atsuna yaumal qiyamati fujaran ila man ittaqallaha wa baron wa sadaqan. Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai orang-orang fajir, orang yang banyak berbuat dosa, kecuali seorang pedagang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur. Ini penegasan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada para pedagang bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sengaja memanggil para pedagang itu dengan sebutan ya ma'syarat tujar.
Ya ma'syar tujar. Ini karena pedagang adalah kelompok terbesar dalam masyarakat. Semua elemen masyarakat itu kelompok terbesarnya itu bukan petani, bukan pegawai, tapi pedagang. Pedagang. Makanya dipanggil oleh Rasulullah, "Ya ma'syarul tujar." Mmm. Nah, aktivitas mereka para pedagang ini melibatkan harta, melibatkan kepercayaan, interaksi, dan kemungkinan besar juga terjadi pelanggaran. Maka mereka layak mendapatkan peringatan khusus dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah memperingatkan kepada mereka, "Inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah fujaran." Para pedagang, fujar, kata fujar ini kan bukan berarti, apa, apa, semua pedagang, "Inna tujar yub'atsuna yaumal qiyamah." Sesungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai fujaron. Nah, kalimat fujar, kata fujar itu kan maknanya fajir, bukan berarti seluruh pedagang pasti jahat, itu tidak. Pasti melakukan dosa, itu tidak. Artinya mayoritas pedagang itu banyak yang terjatuh dalam masalah dosa, seperti berdusta, menipu, mengurangi timbangan, sumpah palsu, menutupi cacatnya, barang dagangan, memakan riba, dan sebagainya. Makanya, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras kepada para pedagang agar mereka sadar dan memperbaiki diri. Maka seorang ulama, Ibnu Athir itu menjelaskan, makna fujar itu adalah mereka yang banyak terjatuh di dalam dosa karena perdagangan yang biasanya bercampur dengan syubhat dan tipu daya. Nah, agar kita tidak dibangkitkan sebagai fujar, sebagai orang yang, berbuat dosa, itu bagaimana? Rasulullah memberikan 3 syarat. Ada 3 syarat yang nanti di hari kiamat pedagang itu tidak dibangkitkan bersama orang yang berbuat dosa. Yang pertama yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua yaitu orang yang berbuat baik. Yang ketiga yaitu orang yang jujur di dalam perdagangannya. Maka 3 orang ini, tidak akan dibangkitkan bersama, orang-orang yang berbuat dosa. Mmm. Jadi hadis ini muncul itu dalam konteks ketika Rasulullah SAW melewati pasar di waktu pagi, kemudian beliau melihat para pedagang ini sibuk dengan bisnisnya masing-masing di waktu pagi. Sehingga ada potensi lupa dengan akhirat, terbawa arus dunia, terjatuh dalam kelalaian dan dosa. Makanya beliau memanggil mereka agar para pedagang fokus dengan Rasulullah SAW. Hadatsana Ya'qub hadatsana Ya'qub ibn Ibrahim ad-Dawraqi hadatsana Husyaimun hadatsana Ya'la ibnu Atha'in an Umarah ibni Hadidin an Sakhr al-Ghamidi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, kata Nabi, berikanlah barokah kepada umatku di waktu paginya. Qala berkata Sakhr, "Wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaishan ba'athahum awwalan nahar." Dan Nabi itu memiliki kebiasaan apabila Rasulullah SAW mengutus satu pasukan kecil atau pasukan besar, maka beliau mengutus berangkatnya itu lebih awal, awalnya siang, berarti waktu pagi. Kalau dalam riwayat lain, hadis lain itu dijelaskan bahwa Sokhr ini juga mengatakan, "Saya adalah seorang pedagang dan saya pun mengirim barang daganganku di waktu pagi dan saya menjadi kaya dan hartaku bertambah banyak." Itu karena saya mengambil doa barokahnya Nabi di waktu pagi. Ya, Nabi kan mendoakan, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berikanlah kebarokan kepada umatku yang mengerjakan aktivitas di waktu pagi. Ini doa kebarokan di waktu pagi. Ini doa yang oleh Nabi secara khusus meminta barokah untuk umatnya yang melakukan aktivitas di waktu pagi. Karena kebanyakan manusia itu ketika selesai subuh, itu mereka melanjutkan tidur, tidak melakukan aktivitas. Dan itu umum memangnya. Mmm. Hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, hadatsana Yazid bin Harun, an Muhammad bin Ishaq, an Muhammad bin Ibrahim, an Sa'id bin Musayyab, an Ma'mar bin Abdullah bin, Nutbah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yahtaqiru ila khati'." Kata Rasulullah, eee
Ini apa, la yakhtiru, tidaklah menimbun barang, menyimpan bahan makanan pokok, illa kecuali khati'un, orang yang salah, orang dosa. Artinya, orang yang sengaja menimbun barang kebutuhan masyarakat itu hukumnya berdosa. Ikhtikar itu, dia menimbun masyarakat dengan tujuan menaikkan harga, agar mendapatkan keuntungan berlebihan. Misalkan musim panen padi, ya kan. Panen padi itu kan bahan pokok. Semua padi di berbagai daerah karena dia orang kaya, dibeli semua. Sehingga pasar itu tidak mempunyai, beras sama sekali. Ketika pasar membutuhkan beras, maka dia akan menaikkan harga yang dia punya, padi yang dia timbun. Nah, ini namanya ihtikar. Jadi menimbun, bahan pokok. Ini oleh Rasulullah dikatakan al-khati', orang yang berbuat dosa, melakukan dosa. Ini menunjukkan bahwa perbuatan menimbun itu bertentangan dengan syariat, menyakiti umat, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain, dan ini berdosa. Nah, kalau dalam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi itu menjelaskan bahwa khati yang dimaksud dalam hadis ini itu menunjukkan dosa besar karena ia merusak muamalah dan zulmu 'alan nas, menzalimi manusia. Ini. Jadi memang ada, kita harus membedakan antara perbedaan dari menimbun yang haram dan menyimpan usaha. Tidak semua menyimpan barang itu disebut ikhtikar. Tidak semua menyimpan barang itu disebut itu ikhtikar. Yang diharamkan itu adalah menimbun atau menahan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan pokok, dengan sengaja untuk menaikkan harga dan memonopoli pasar. Adapun menyimpan barang untuk produksi sendiri, misalkan untuk mengatur stok atau menimbunnya tanpa niat merugikan masyarakat, itu diperbolehkan, maaf, diperbolehkan. Nah, yang tidak boleh menimbun bahan makanan pokok. Ini memang praktek pasar Arab sebelum terjadi Islam. Jadi sebelum Islam itu memang orang-orang, Quraisy, orang Arab itu pada masa jahiliyah, sebagian pedagang itu membeli barang dagang dalam jumlah besar. Jadi orang-orang Badui itu ketika akan menuju pasar, itu di tengah jalan itu sudah dihalau oleh pedagang-pedagang Arab itu, dihalau, dibeli dengan harga yang murah. Sehingga para pedagang itu dari desa, dari Badui itu tidak sampai ke pasar, sudah dihalau, sudah dibeli semua. Sehingga pasar ini kebutuhan pokoknya, bahan pokoknya itu habis, nggak ada. Akhirnya masyarakat itu membutuhkan dan hanya pedagang yang kaya yang menyimpan ini, sehingga mereka menjual dagangan yang dia beli di jalan itu dengan harga yang tinggi. Nah, ketika Islam datang, Rasulullah datang, itu Rasulullah membersihkan pasar dari kecurangan tersebut, tidak diperbolehkan. Nah, kalau hadis ini disampaikan ketika, Rasulullah itu penataan kota Madinah. Jadi Nabi itu mengatur mekanisme jual beli, menolak monopoli, dan menegakkan prinsip keadilan. Makanya Imam Malik itu meriwayatkan ketika, khalifah kedua itu Umar bin Khattab, yang juga sangat keras melarang ikhtikar ini karena merusak, tatanan masyarakat, tidak diperbolehkan ini. Haddatsana Abdullah bin Sulaiman an Muhammad bin Amr an Abi Salamah an Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang 2 akad jual beli di dalam satu jual beli. Ini apa, Rasulullah menjelaskan melarang 2 akad jual beli di dalam satu jual beli. Itu ada penjelasan penguat dalam hadis ini seperti, yang diriwayatkan di berbagai macam hadis seperti kalimat riwayat dari Ibnu Mas'ud, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ar-rajulu sil'atahu bin naqdin kadza wa bi nasi'atin kadza la yadri ayyahuma yu'khad. Jadi Rasulullah melarang seseorang menjual barang dengan 2 harga. Artinya dijual tunai sekian dan tempo sekian tanpa ditentukan mana yang disepakati. Riwayat lain itu menjelaskan menggabungkan 2 akad
yang saling mengikat. Seperti menjual barang dengan syarat pembeli harus menjual lagi kepada penjual dengan harga tertentu. Itu kan berarti jual dengan akad. Kamu boleh beli dagangan ini, ya kan? Tapi nanti kalau, dagangan ini kalau nggak kamu pakai, jual lagi kepada saya, tapi dengan harga di bawah di bawah pasaran. Itu berarti penjualan dengan syarat, itu tidak boleh, karena sudah berpindah tangan, itu hak si pembeli. Nah, ini masuk dalam kategori dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, apa maknanya? Makna dua jual beli dalam satu jual beli? Para ulama itu memberikan beberapa penjelasan. Di antaranya satu menawarkan dua harga dalam satu akad tanpa kepastian. Contoh, barang ini kalau dibeli tunai harganya 1 juta. Kalau diansur maka harganya 1.500.000. Akadnya sah jika salah satu harga dipilih dan ditetapkan sebelum akad. Namun terlarang jika akad dilakukan tanpa menentukan harga mana yang disepakati. Inilah makna yang paling masyhur menurut mayoritas ulama fikih. Misalkan saya punya barang ini. Ini saya jual ke antum kalau kontan itu 100.000. Kalau kamu belinya Tempo saya jual ke antum 150.000. Kemudian Anda mengatakan, "Ya udah saya beli." Tapi tidak menentukan mau beli yang kontan ataukah beli yang Tempo. Ini berarti, secara hukum tidak boleh. Jadi harus ditentukan dulu. Ya udah ana beli yang cash, yang kontan. Ini uang 100.000, udah selesai, itu boleh. Tidak harus memisahkan barangnya. Jadi menjual itu dulu dalam Islam itu kan difahami. Jadi kalau menjual dengan cara satu barang dua harga itu kan tidak boleh. Kontan sekian, kemudian kredit sekian. Caranya berarti harus punya dua barang, yang kredit disendirikan, yang kontan disendirikan. Jadi kalau tinggal pilih, padahal yang dibedakan itu bukan barangnya, yang dipisahkan bukan barangnya, tapi akadnya. Meskipun satu barang, tapi akadnya jelas, ini saya jual ke Anda 100.000 kalau cash, kalau Tempo 150.000. Anda pilih yang mana? Harus dijelaskan dulu. Misalkan yang pembelinya saya pilih yang Tempo saja 150.000. Berarti akad sudah jelas. Dan ini boleh. Yang tidak boleh itu ketika dijelaskan seperti itu pembeli tidak melakukan akad langsung, "Ya saya beli," tapi tidak menentukan manakah yang dia beli, yang kontan ataukah yang Tempo. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, dua harga di dalam satu akad tanpa kepastian itu adalah bentuk gharar, ketidakjelasan yang merusak akad. Yang kedua, menggabungkan dua akad yang tidak boleh digabungkan dalam satu transaksi. Contoh, saya jual motor ini kepadamu dengan syarat engkau meminjamkan uang sekian kepada saya. Ini awalnya termasuk bai'u wassalaf. Jual beli dengan salaf itu kan berarti kan memberikan pembayaran di muka, ya kan, memberikan hutangan dulu. Yang dilarang karena membuka pintu riba, ini membuka pintu riba. Jadi jual beli tapi ada syaratnya. Menjual dengan syarat pembeli harus menjual kembali barangnya kepada si penjual dengan harga tertentu, ini dapat menjadi rekayasa dari riba dan ini tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, ketiga, menjual sesuatu dengan syarat tambahan yang merugikan atau bersifat batil. Contohnya, saya jual rumah ini, tapi syaratnya kamu harus menyewa kembali rumah ini kepada saya. Jika syaratnya memunculkan kezaliman, maka itu termasuk bagian dari riba dan itu dilarang. Hanya hikmah dari satu barang dua harga,
jual beli satu apa tadi, 2 barang, satu jual beli, 2 akad, satu jual beli ya tadi ya. Itu hikmahnya mencegah gharar dalam harga atau akad, mencegah riba yang terselubung. Kemudian karena banyaknya trik riba dibuat dari gabungan 2 akad di dalam satu transaksi, 2 akad di dalam satu transaksi. Juga mencegah penipuan dan sengketa karena ketidakjelasan harga ini sering menimbulkan perselisihan dan menjaga keadilan dan apa itu, transparansi dalam transaksi. Nah, jadi memang kebiasaan orang Arab itu dulu memang mempraktekkan jual beli bersyarat. Akhirnya pada zaman Rasulullah SAW, sebagian pedagang itu menawarkan 2 harga dalam satu akad dan mencampur akad jual beli di dalam pinjaman. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, pintu-pintu penipuan ini ditutup, pintu-pintu riba ini ditutup oleh Rasulullah. Karena Rasulullah membuat penataan di pasar. Penipuan-penipuan, ketidakjelasan dalam harga, syarat-syarat yang membatalkan akad, dan rekayasa riba melalui transaksi ganda, ini semua dihancurkan, dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya dalam menyampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mangkulannya kok